bersyukur kepada Tuhan. Engkau Bapa yang sangat baik, teramat baik. Tubuh, jiwa, dan roh kami menyembah-Mu. Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan, Engkau layak disanjung tinggi. Segala pujian hanya bagi-Mu, Raja di atas segala raja. Kami datang di hadirat, membawa syukur kami, membawa sembah kami, Bapa. Oh, mulia dan agung Engkau, Bapa. Maha dahsyat Engkau, luar biasa di hidup kami. Haleluya. Raja kami, Tuhan kami, Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan. Raja di atas segala raja. Segala yang bernapas menyembah-Mu, Bapa. Segala suku-suku bangsa sujud menyembah di hadirat-Mu. Segala ciptaan-Mu menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang kekal, Raja damai, penasehat ajaib. Kerajaan-Mu dari kekal sampai kekal. Engkau bertahta di tempat yang maha tinggi, di terang tak terhampiri, Bapa. Kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih, terima kasih. Tenggelamkan kami di hadirat-Mu pagi hari. Tenggelamkan kami, Bapa. Bawa kami di dalam pujian penyembahan kepada-Mu. Penuhi hati kami dengan pujian penyembahan kepada-Mu, ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Engkau Raja kami, Tuhan kami, Allah yang maha agung, Allah yang maha besar, maha dahsyat, luar biasa. Allah yang maha kasih, kasih-Mu luar biasa, Bapa. Begitu panjang lebar luas, tingginya dan dalam kasih-Mu tak terukur oleh kami, Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, Bapa, terima kasih. Engkau Allah yang berkuasa atas surga, bumi, dan di bawah bumi. Udah oh, haleluya, haleluya, haleluya. Berikan kami gairah surgawi menyembah-Mu. Bersama dengan malaikat-Mu kami mau menyembah-Mu, Bapa, di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih, Tuhan. Kuduskan dan sucikan tubuh, jiwa, roh kami untuk menyembah-Mu di dalam kekudusan-Mu, Bapa. Terima kasih, Bapa, terima kasih. Seluruh selengkap senjata Allah aktif dalam seluruh kehidupan kami semua yang hadir pada siang hari ini. Ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, perisai iman untuk memadamkan setiap panah-panah api dari kuasa kegelapan,
Ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman-Mu Tuhan, aktif dalam kehidupan kami. Seluruh perlengkapan senjata dari Tuhan kami pakai saat ini. Tidak ada satu kuasa pun yang coba-coba untuk mengganggu kami Bapa, karena perlindungan kuasa darah Yesus melindungi kami, melindungi tubuh, jiwa dan roh kami, melindungi ruangan ini, terlebih ruangan hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani Engkau, mulai dari tim musik, singers, worship leader yang mau membawakan masuk dalam hati kami. Urapi secara khusus Tuhan, agar kami boleh menikmati hadirat, perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan kami. Terima kasih. Terima kasih. Nyalakan api roh di dalam setiap kami, agar roh kami menyala-nyala melayani Engkau. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Pimpin ibadah ini Bapa dari awal pertengahan sampai selesai di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Silakan Roh Kudus Engkau ambil alih ibadah pada pagi hari ini dari awal pertengahan sampai selesai di dalam pimpinan urapan kuasa Roh Kudus. Segala pujian hormat hanya bagi-Mu. Haleluya. Kami buka hati kami Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk memuji menyembah. Kami datang Tuhan.
menggenggam tangan kami Tuhan, menuju kepada kemenangan demi kemenangan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih kekudusan-Mu melingkupi kami Tuhan. Kekudusan-Mu menyelamatkan hidup kami Tuhan. Kekudusan-Mu membawa kami kepada hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
Kami siapkan hati yang baik Tuhan. Kami siapkan tanah yang subur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Tak pernah terlambat Tuhan pertolongan-Mu Tuhan. Tak pernah terlambat Tuhan. Kau selalu tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Yesus, Kau penciptaku. Segala
menyukakan hatimu. Dan saatnya kami mau mendengarkan sebagian kebenaran firman. Sampaikan isi hati. Roh Kudus, Engkau yang berbicara lewat hamba. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menyentuh roh jiwa kami, agar kami diubahkan Tuhan. Kami dimampukan dengan anugerah. Kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang nambah. Segala pujian hormat bagi berikan kami telinga seorang murid untuk mendengar kebenaran firman. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini kita mau belajar sama-sama firman Tuhan yang saya mau sampaikan pagi hari ini. Judulnya Kesatuan Hati. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, berbicara kesatuan hati. Kesatuan hati berbicara mengenai orang-orang yang memiliki berbagai ragam latar belakang, kebudayaan, pengalaman hidup, pendidikan, status sosial, namun tergabung dengan harmonis satu sama yang lain. Jadi kesatuan hati itu kita dari suku-suku yang berbeda. Saya dari Sulawesi, ada yang dari Jawa, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sumatera. Ya, tapi Tuhan satukan kita di dalam satu komunitas tempat ini. Kesatuan hati bukan berarti menghilangkan perbedaan individu, melainkan menyelaraskannya agar bisa berjalan bersama-sama. Kesatuan hati menekankan pentingnya hidup rukun, sehati, dan sepikir dalam Kristus untuk kemuliaan Allah yang menuntut kerendahan hati untuk tidak mencari kepentingan diri sendiri, tidak terpecah belah, yang menyatukan keberagaman menjadi satu kesatuan yang solid. Kerendahan hati adalah sifat karakter yang menyadari keterbatasan kemampuan diri, tidak sombong, angkuh, atau merasa orang lain lebih unggul dari kita. Kadang-kadang ini terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan keluarga, antara suami istri, anak-anak, dalam kehidupan pelayanan. Kadang-kadang ada orang-orang yang merasa lebih dari orang lain, dan orang lain tidak terlalu penting. Kita mau belajar sama-sama apa dasar kesatuan hati. Kesatuan hati berpusat pada Kristus. Kita akan baca sama-sama, Bapak Ibu. Di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Kita akan sama-sama baca. Hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia Allah, tapi dia mengambil rupa manusia. Kesetaraannya dengan Allah dia tidak pertahankan dengan kita. Dalam ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus adalah Allah, Raja di atas segala raja, tetapi dia mengambil rupa manusia, mengambil rupa seorang hamba. Rupa seorang hamba. Hamba itu statusnya lebih rendah.
lebih rendah dari tuannya, lebih rendah dari orang lain, dan dia tahu tempatnya di mana. Dan Yesus raja di atas segala raja. Dia mengambil rupa seorang hamba, direndahkan, dihina, dicaci maki, diludahi, dicambuk, dimahkotai duri, dipaku, dan akhirnya mati di kayu salib. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Tidak ada nama yang tertinggi yang diberikan kepada manusia. Hanya kepada Yesus, Raja di atas segala raja. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Pernah saya khotbahkan ini Bapak Ibu. Jadi Yesus adalah Raja di atas segala raja, yang berkuasa atas surga, bumi tempat kita berada, dan bumi di bawah bumi, di alam maut. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Puji Tuhan. Kita bersyukur kita dipilih menjadi anak raja di atas segala raja. Itu satu kebanggaan. Kita kalau berdoa, kita panggil Bapa. Ada satu hubungan yang luar biasa antara anak dan Bapa. Bapa pencipta alam semesta, Raja di atas segala raja. Kita panggil dia Bapa. Siapa kita ini? Cuma kadang-kadang dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita tidak merasa. Kita datang kepada Tuhan dengan rasa yang tidak hormat. Kita seperti Bapa di dalam dunia ini. Kita tidak menghormati, kita tidak menghargai. Dia adalah Raja di atas segala raja. Kesatuan bukan sekedar kesepakatan sosial, melainkan persatuan hati dan pikiran didasarkan dan berpusat pada Kristus Yesus. Kesatuan hati berpusat kepada Yesus, Raja di atas segala raja, yang berkuasa atas surga, bumi, dan di bawah bumi. Seharusnya itu yang menjadi pusat kesatuan kita. Dalam 1 Korintus 1 ayat 10, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu sehati sepikir dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Ini nasihat dari Rasul Paulus pada saat di Korintus ada jemaat yang mulai terpecah. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, pada hari-hari ini dalam rumah tangga juga terjadi perpecahan antara istri, anak, kakak beradik, ada perpecahan. Dalam pelayanan ada perpecahan. Karena apa? Tidak ada kesatuan hati. Kunci kesatuan hati yaitu kerendahan hati. Kesatuan hati dimulai dari diri sendiri dengan membuang kesombongan dan mengutamakan orang lain. Selama kita merasa kita lebih dari orang lain, dikatakan kita mulai memposisikan diri kita sebagai orang yang sombong. Saya mendengarkan firman Tuhan dari seorang hamba Tuhan tadi malam, dikatakan orang sombong itu adalah menyembah dirinya sendiri, menganggap orang lain itu tidak penting, menganggap orang lain itu semua salah dan hanya dia yang benar.
menganggap orang lain lebih utama dari kita. Ya, saya ulang, kesatuan hati dimulai dari diri sendiri dengan membuang kesombongan dan mengutamakan orang lain. Kalau kita mengutamakan orang lain, menganggap orang lain lebih utama dari kita, menempatkan kekurangan kita di depan dan kelebihan orang lain, serta menempatkan kelebihan kita dan kekurangan orang lain di belakang. Maksudnya begini Bapak Ibu ya, kekurangan kita taruh di depan dengan kelebihan orang lain. Jadi di sini kekurangan kita, di sini kelebihan orang lain. Kemudian menempatkan kelebihan kita itu di belakang dan menempatkan kekurangan orang lain juga di belakang. Jadi kekurangan kita di depan dengan kelebihan orang lain, kemudian kelebihan kita taruh di belakang dengan kekurangan orang lain, sehingga yang kita lihat itu orang lain lebih utama. Kalau itu ada di dalam hati kita tidak akan pernah merasa lebih dari orang lain. Apa yang menyebabkan supaya kesatuan hati itu ada? Pengikat kesatuan hati yaitu kasih. Kolose 3 ayat 12 sampai 15 dikatakan begini, Kolose 3 ayat 12 sampai 15. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Kasih adalah pengikat kesatuan. Kalau dalam rumah tangga tidak ada kasih lagi sama suami istri, rumah tangga itu hancur. Tuhan itu kasih. Makanya kesatuan hati dimanapun, kalau tidak ada Tuhan, tidak ada Kristus, hancur. Di dalam rumah tangga, dalam pelayanan, kalau kasih itu sudah mulai tawar, maka segalanya akan hancur. Dikatakan kita dipanggil menjadi satu tubuh. Menjaga hati, penting untuk menjaga hati. Jadi yang ketiga tadi, menjaga hati. Penting untuk menjaga hati dari akar kepahitan. Karena hati yang kotor akan merusak persatuan. Kalau hati kita sudah mulai kotor, itu akan merusak. Akar pahit akan menimbulkan sakit penyakit, bahkan ada yang menderita kanker karena kepahitan kepada orang lain, tidak mau mengampuni, merasa selalu benar. Hati-hati yang Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, banyak orang kena kanker karena sakit hati dan tidak mau melepaskan pengampunan. Akar itu, ya, akar itu dia merambat. Kalau kita lihat akar-akar pohon ya, itu tidak beraturan, kayak benang kusut. Dan kalau sudah ada di dalam kehidupan kita akar-akar pahit seperti itu, maka semuanya yang keluar pahit. Dalam Amsal 4 ayat 23, Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ayat ini menekankan bahwa hati sebagai pusat pikiran, kehendak, dan motivasi.
Hati adalah pusat kontrol utama kehidupan yang menentukan arah tindakan, sikap, ucapan, dan menentukan masa depan seseorang. Kita harus menjaga hati ya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Hati ini pusat segalanya. Makanya firman Tuhan berkata, jagalah hatimu lebih dari segala-galanya dengan kewaspadaan. Hati digambarkan sebagai sumber mata air. Jika hati kotor penuh kepahitan, pikiran negatif, hidup akan terganggu, dan yang keluar pasti kotor dan tidak baik. Kalau hati kita ini kotor, kalau hati kita ini pahit, semua yang keluar itu pahit dan tidak baik. Menjaga hati dengan segala kewaspadaan artinya perlu usaha ekstra dan hati-hati untuk menjaga hati dari hal-hal yang dapat meracuni serta emosi negatif atau pengaruh buruk. Hati adalah pusat kehidupan. Apa yang ada di dalam hati akan terpancar dan membentuk realitas hidup kita. Apa yang ada di dalam hati itu yang akan terpancar keluar. Kalau hati kita penuh dengan akar pahit, yang keluar juga pahit. Dan orang di sekeliling kita akan merasakan kepahitan hati kita. Kalau hati ini pahit, apapun yang keluar semua pahit. Kita melihat orang itu dari sudut pandang pahit toh. Kita hanya merasa kita yang benar. Kita menyalahkan orang. Firman Tuhan berkata bahwa apa yang keluar dari mulut berasal dari isi hati. Matius 15 ayat 8. Apa yang keluar di mulut kita itu asalnya dari hati. Setiap apapun yang kita ucapkan itu berasal dari hati. Dalam Matius 12 ayat 34b, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jadi setiap apapun yang kita ucapkan, mau itu berkat, mau itu kasih sayang, itu meluapnya dari hati. Hati kita ini kalau sudah penuh, kalau penuh dengan damai sejahtera, sukacita, yang keluar juga sukacita, damai sejahtera. Tapi kalau di dalam hati ini penuh dengan akar pahit, maka akar-akar itu juga akan keluar merambat, meluap keluar. Lukas 6 ayat 45, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya, yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya, yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hati. Kembali lagi Bapak Ibu, hati. Kenapa firman Tuhan berkata, jaga hati dengan segala kewaspadaan? Karena hati ini menentukan juga kehidupan. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga hati? Yang pertama, mengisi pikiran dengan firman Tuhan setiap hari. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16, 2 Timotius 3 ayat 16, 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi segala tulisan atau firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab itu bermanfaat untuk mengajar kita. Banyak hal yang kita tidak tahu. Menyatakan kesalahan kita. Kita tidak luput, kita jatuh bangun dalam kesalahan. Berbagai macam kesalahan. Di saat kita membaca firman Tuhan itu berbicara di roh kita. Kamu salah loh. Roh Kudus kadang-kadang berbicara di hati kita. Jangan begitu.
untuk memperbaiki kelakuan. Kita kadang-kadang merasa kelakuan kita yang sudah benar. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Kita semua banyak kesalahan, kita semua tidak sempurna di hadapan Tuhan. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, kenapa firman Tuhan itu perlu kita baca setiap hari? Bukan kita baca terus jadi buku cerita, bukan. Tetapi setiap ayat demi ayat itu mengajar ke kita, mengajarkan sesuatu, menyatakan salah kita. Oh iya, tadi kamu salah loh, tadi kamu bertindak seperti itu salah loh. Itu Roh Kudus terus berbicara di hati kita, mendidik kita, mengajar kita. Kita di tim doa ini, kita mulai melakukan gerakan cinta baca Alkitab mulai dari bulan Maret. Kalau Bapak Ibu yang belum bergabung silakan. Mulai dari 1 Maret ini sudah masuk di bulan yang ketiga ya Bu Jenny ya. Masuk ke bulan yang ketiga ya. Ya puji Tuhan. Mei ini kita masuk di bulan yang ketiga. Silakan bergabung Bapak Ibu. Biar firman Tuhan itu setiap hari kita belajar. Firman Tuhan itu mengajari kita. Kita diperbaiki, kita dididik, dikoreksi dengan firman Tuhan yang kita baca sedikit demi sedikit. Kita baca setiap hari 3 pasal. Tetapi dari setiap firman Tuhan yang kita baca, pasti ada satu ayat atau 2 ayat yang berbicara di roh kita. Kadang kalau saya baca firman Tuhan, saya sering cari. Sekarang kan di Google kita gampang nyari ya. Penjelasan setiap ayat, penjelasan setiap perikop, penjelasan setiap pasal. Kadang saya nangis, Roh Kudus berbicara. Itu yang kita rindukan. Bukan menghafal ayat tapi tidak berdampak ke kehidupan kita. Kemudian yang kedua, membangun hubungan keintiman dengan Tuhan. Kadang-kadang kalau anak saya sudah mulai mengeluh, saya bilang begini, hubungan pribadimu dengan Tuhan gimana? Iya Ma, aku akhir-akhir ini tidak terlalu bagus hubunganku dengan Tuhan. Itu sangat menentukan setiap tindakan kita, setiap ucapan kita, sikap kita. Itu dapat dilihat bagaimana keintiman kita, hubungan kita dengan Tuhan. Dan itu akan mempengaruhi hubungan kita dengan sesama. Bangunlah setiap hari hubungan keintiman. Di dalam keintiman Tuhan sering berbicara. Apa yang kita tidak dapatkan di gereja dari khotbah-khotbah hamba Tuhan, di dalam hubungan pribadi Tuhan berbicara ke kita. Dan itu langsung menyentuh roh jiwa kita. Dan tanpa terasa kita meneteskan air mata. Membangun hubungan keintiman dengan Tuhan melalui pujian, penyembahan, doa. Belajar Bapak Ibu membangun keintiman dengan Tuhan. Cari puji-pujian yang membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan, sehingga menarik hadirat Tuhan. Ada satu hubungan yang intim dengan Tuhan di dalam doa setiap hari. Maka damai, sejahtera, sukacita surgawi akan mengalir memenuhi kehidupan kita. Ada buli-buli urapan kuasa Roh Kudus mengalir di hati kita.
sehingga akan mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi sikap kita, mempengaruhi mulut ini loh. Kemudian untuk menjaga hati, kita harus berjuang, menjaga hati sepanjang umur kita sampai nafas kita yang terakhir. Menjaga hati ini perjalanan yang sangat panjang. Kemudian dalam kesatuan hati, ada kuasa dan berkat dalam kesatuan. Dalam kesatuan doa dikabulkan. Yesus berjanji bahwa jika dua orang sepakat memiliki kesatuan hati, meminta sesuatu, Bapa akan mengabulkannya. Dalam Matius 18 ayat 19-20, Matius 18 ayat 19 sampai 20. Dan lalu berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. 2 orang aja loh, suami istri, bersepakat dalam kesatuan, dikatakan doa dikabulkan. 3 orang kalau sudah punya anak. Ada berkat kehidupan dalam kesatuan hati. Kesatuan hati mendatangkan berkat, bahkan kehidupan yang abadi seperti yang digambarkan dalam Mazmur 133 ayat 1. Mazmur 133 ayat 1. Ini hari banyak firman-Nya. 1-3. Nyanyian Syara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Secara keseluruhan, Mazmur 133 mengajarkan bahwa kedamaian dan kerukunan bukan hanya tentang hidup tenang, tetapi juga wadah yang mendatangkan berkat Allah dalam komunitas atau keluarga. Wadahnya apa? Hati ini. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya menikmati berkat-berkat Tuhan. Saya suami istri. Waktu saya masih kerja, saya menikmati berkat pulau-pulau. Jadi kadang saya ditugaskan ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Sumatera. Saya diberkati dari pulau-pulau. Suami saya waktu masih di DPR juga, kalau dia tugas ke pulau-pulau, dia diberkati Tuhan. Berkat pulau-pulau. Dan saya juga menikmati berkat bangsa-bangsa. Waktu saya masih dinas, saya ditugaskan ke Korea 2 kali, ke India 1 kali. Saya diberkati dengan berkat bangsa-bangsa. Saya bersyukur. Dan sampai saat ini, anak-anak saya diberkati. Anak saya di Jakarta diberkati dengan berkat bangsa-bangsa. Dulu diberkati dengan berkat dari Jerman, kemudian berkat dari Amerika, berkat dari bangsa-bangsa, tugas ke bangsa-bangsa diberkati. Dan sampai saat ini suaminya diberkati dari bangsa-bangsa. Bulan lalu 2 kali ke
Bangkok, berpulang dari Bangkok 1 minggu, ditugaskan ke Filipina. Dan bulan Mei besok ke Taiwan, habis itu ke Jepang. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya bukan sombong ya. Siapkan wadah pada hati ini. Hati ini kalau kita baik, hati ini kalau di hadapan Tuhan itu murni. Berkat Tuhan itu Tuhan kirim. Kita tidak usah, saya hanya nyembah. Saya di kamar saya menyembah. Tuhan memberkati anak-anak saya. Membangun keintiman, membaca firman Tuhan. Setelah saya pensiun, saya masih diberkati dengan berkat pulau-pulau. Bulan lalu saya ditugaskan ke Bali. Oleh kantor saya sudah pensiun Bapak Ibu, tapi kantor masih pakai. Diberkati dengan berkat pulau-pulau. Karena apa? Saya menjaga hati ya Bapak Ibu. Tiap hari saya menangis di kaki Tuhan. Bapak yang jagai hati, agar aku tidak angkuh, agar aku tidak sombong, tidak meninggikan diri. Kesatuan hati adalah panggilan bagi setiap orang percaya untuk membangun komunitas yang rukun dan mengesampingkan perbedaan. Saat kita bersatu, Tuhan Yesus dimuliakan dan kuasanya dinyatakan dan kehidupan kita dalam rumah tangga, dalam pelayanan. Kita semua sebagai orang Kristen memiliki roh yang sama. Roh Kudus berdiam dalam diri kita ketika kita menjadi orang Kristen. Jadi ketika kita berada dalam perpecahan, itu seperti kita mencoba memecah belah Tuhan. Kita ini loh satu tubuh. Kesatuan dalam gereja memungkinkan orang percaya untuk mencerminkan kasih dan anugerah Kristus secara lebih efektif kepada dunia. Yesus mengajarkan bahwa kesatuan di antara para pengikutnya akan menjadi kesaksian yang kuat tentang kasih Allah. Kalau ada persatuan, kita bersaksi bahwa ada kasih Allah di tengah-tengah kita. Dalam 1 Korintus 12 ayat 27, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Kita ini adalah tubuh, satu tubuh. Yesus adalah kepala. Dalam Roma 12 ayat 5, demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Ada yang jadi tangan, ada yang jadi leher, ada yang jadi kaki dalam satu tubuh. Dalam Efesus 4 ayat 15-16, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Jadi kita bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kita. Kita sebagai tim doa dalam tubuh Kristus. Mungkin kita jadi telapak ya, diinjak, tapi kalau tidak ada telapak, tubuh ini tidak bisa berdiri. Kita menopang seluruh pelayanan di tempat ini. Ambillah bagian Bapak Ibu. Kita berdoa, di rumah kita berdoa, karena kita satu tubuh. Dalam kesatuan. Sekecil apapun yang Tuhan percayakan bagi kita, lakukanlah itu dengan setia. Kita adalah satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah yang mempersatukan tubuh. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita rindu di tempat ini
ada kesatuan hati. Berdoa Bapak Ibu. Kita sebagai tim doa, Tuhan taruh di atas pundak kita. Saya sering menangis Bapak Ibu, meminta kepada Tuhan, Tuhan berikan kami kesatuan hati, unity, untuk seluruh pelayan Tuhan jemaat, untuk kami boleh menjadi satu tubuh Kristus. Puji Tuhan, peliharalah kesatuan hati di tempat ini. Kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita berdoa supaya di Juanda ini, saya berdoa Tuhan perlebar gereja ini ke kiri dan ke kanan untuk menampung jiwa-jiwa. Saya berdoa Tuhan adakan ledakan-ledakan penuhin jiwa-jiwa pada hari-hari. Menangislah Bapak Ibu untuk jiwa-jiwa hamba-hamba Tuhan yang Tuhan sudah percayakan untuk melayani di tempat ini. Punyailah kerendahan hati, hati seorang hamba. Sekalipun kita dihina Bapak Ibu, tetaplah setia, tetaplah setia sampai Tuhan panggil kita. Mari kita sambut dalam doa. Bapa segala pujian hormat, ini kami anak-anak, ini tim doa Tuhan, pelayanan, pendoa. Kami rindu di tempat ini ada kesatuan hati, ada unity Tuhan. Setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi untuk memurnikan pelayanan kami, memurnikan kami pada akhir-akhir zaman ini. Setiap pelayan, setiap jemaat sementara ditampi, yang murni akan tinggal bersama. Kami rindu masuk di dalam bilangan itu Bapak, di dalam pilihan itu. Jagai hati kami Bapak, jagai hati kami agar hati kami tidak sombong, tidak mabuk, tidak menilai orang lain. Terima kasih Bapak, berfirmanlah terus di dalam jiwa dan roh kami. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Roh Kudus berbicara di batin kami, di roh kami Bapak. Terjemahkan firman-Mu sehingga kami mampu menangkapnya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian dan hormat kami kembalikan kepada dalam nama Yesus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu sekali lagi kita berdoa. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, Engkau sudah memberkati kami Bapa. Tidak hanya melalui pujian dan penyembahan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau melawat setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Siang hari ini Tuhan, Engkau juga sudah memberkati kami
Engkau menegur kami, Engkau menasihati kami dengan firman-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan, setiap kami boleh senantiasa menjaga kesatuan hati Bapa. Biarlah kami satu di dalam Engkau ya Bapa. Engkau adalah kepala dan kami adalah jarang-jarang ya Tuhan. Jangan biarkan perpecahan terjadi bagi kami, bagi gereja-Mu ya Bapa. Tetapi biarlah tubuh-Mu bersatu Tuhan, untuk menjadi kemuliaan bagi Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu Ibu Ruth Patinggi ya Bapa, yang sudah menyampaikan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu lebih dan lebih lagi, hikmat dan pewahyuan, kuasa dan otoritas atas hamba-Mu Ibu Ruth Patinggi ya Bapa. Berkati kesehatannya ya Tuhan, berkati keluarganya, berkati pekerjaannya, terlebih pelayanannya Tuhan. Kau tambahkan hikmat urapan-Mu ya Bapa atas hamba-Mu ini Tuhan, sehingga kemanapun hamba-Mu Tuhan Engkau utus Tuhan, banyak jiwa boleh diberkati melalui hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar Tuhan, kami akan masuk ke dalam doa syafaat berkelompok ya Bapa. Biarlah Roh Kudus Engkau memimpin setiap kami Tuhan, untuk menaikkan doa-doa kami, untuk berdiri atas keluarga-keluarga, atas jiwa-jiwa, atas gereja-gereja-Mu, kota-kota, pemerintahan bangsa dan negara kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan menaikkan pujian Bapa. Berkati kami Bapa. Kau
kepadamu ya Bapa. Engkau baik Tuhan. Engkau teramat baik bagi kami Tuhan. Kalau kami masih ada sampai dengan saat ini Tuhan, itu semua karena kebaikan-Mu ya Pak. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa memegang tangan kami. Engkau tidak akan pernah melepaskan kami. Seberat apapun pergumulan kami Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang setia. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau jadikan kami biji mata-Mu. Kau memiliki kami memiliki Engkau. Kami tinggal di hati-Mu, Engkau tinggal di hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu, sekali lagi angkat tangan kita. Katakan, tunjukkan kasih setiamu, Kau menyadari siapa yang terima kasih Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu Bapa, atas setiap kami Tuhan. Setiamu, oh haleluya. Kau sediakan apa yang Kau berikan. Kami tidak pernah kekurangan. Setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Sekali lagi katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Terima kasih Tuhan. Kami akan menaikkan pokok-pokok doa kami. Kami akan berdoa bersyafaat berkelompok Tuhan. Tuntun kami ya Roh Kudus. Pimpin kami. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadirannya untuk doa puasa. Besok tanggal 3 mulai ibadah. Tadi Ibu Ruth sudah sampaikan tips ya, tapi yang saya mau sampaikan ini untuk ibadah raya. Ibadah raya ini kan dari ibadah sore dialihkan ke pagi dan siang. Nah, untuk waktunya ini memang tetap seperti biasa, belum ada perubahan. Tidak ada hal-hal yang lain-lain, tetap normal. Memang kita berharap dengan kondisi ini kita sedang mengatur supaya aktivitas pada saat jemaat datang dan pulang itu tidak berbenturan, sehingga kemungkinan untuk ibadah pagi itu jemaat pulang langsung lurus, tidak tertahan seperti ibadah raya biasa. Oh, Ibu Eni, selamat datang Bu Eni. Baru lihat saya. Iya. Yang paling penting ini saya punya harapan, mungkin karena saya di depan teman-teman tim doa, kita tetap berdoa untuk pelayanan yang ada di Betani Juanda memang sangat banyak, dan memang kita butuh kerjasama. Kalau tadi Ibu Ruth bicara tentang kesatuan hati, itu memang paling utama memang. Tetapi terkadang ini kan mengganjal dalam pelayanan, tapi itu dinamika. Bagi saya itu dinamika yang terjadi dimanapun ada. Sehingga saya cuma titip pesan buat Bapak Ibu, kalau memang dalam doa-doa titip supaya ada kesatuan hati. Bukan berarti kita ada bentrok, nggak ada buat bentrok. Atau kita ada tidak senang satu niat juga tidak ada. Tetapi perpecahan bukan saja di mana-mana saya lihat. Untuk itu jangan punya asumsi. Ini gereja sedang dibangun dengan asumsi. Ada orang ngomong sesuatu berasumsi lain, baru ngomong ini asumsi lain, padahal dia nggak nanya. Itu benar enggak Pak? Itu benar apa enggak? Apa itu dasar atau Pak? Jadi ini sekarang iblis sedang menggunakan jemaat Tuhan dengan pola berasumsi. Untuk itu hari ini di hadapan teman-teman pendoa, saya membangun kuasa iblis yang memberikan paradigma asumsi ini, kita harus putuskan. Karena dirusak dengan asumsi. Saya belajar tentang hal ini. Lalu yang kedua Bapak Ibu, tadi pagi kami sedang duduk di meja makan saya dengan istri saya, telepon masuk. Telepon dari istri saya, sebenarnya mau izin untuk mereka tidak ikut doa puasa. Cuma mau sampaikan bahwa ternyata ada jemaat kami ibadah siang. Masih muda, umur kurang lebih 40 tahunan lebih, meninggal. Saya baru dikabarin itu, padahal hari Kamis kemarin saya dengan istri saya biasa setiap hari Kamis kita tidak punya aktivitas karena kita akan siapkan waktu untuk dua malam, sehingga setiap hari Kamis itu kita siap waktu untuk kita pergi ke 2 malam. Dan justru hari Kamis itu meninggal di rumah mendadak, ternyata jantung. Saya juga kaget karena jemaat ini dengan sering ibadah di sini, walaupun dia jemaat lain. Dulu Betani, memang orangnya orang Betani, cuma karena waktu itu ibadahnya mungkin jauh, akhirnya dia paling dekat. Nah Bapak Ibu, yang saya mau sampaikan tuh begini, memang saya selaku penanggung jawab, saya itu paling rasa risih kalau bilang saya itu gembala. Memang orang sering bilang saya gembala, tapi saya rasa tuh ada gembala saya loh, Pak Asun itu gembala loh. Kalau saya penanggung jawab di sini, nah saya mau sampaikan tuh begini, selaku penanggung jawab di sini saya tidak punya waktu, tidak punya tempat, tidak punya kesempatan, tidak punya perhatian secara khusus bagi jemaat. Jadi inilah yang saya punya harapan untuk, saya sedang berusaha untuk mencoba merangkul seluruh para pelayan Tuhan untuk mari kita kerjasama mulai tahun bulan ini.
Bulan ini kita akan mencoba untuk bicara dengan jemaat, dengan pelayanan Tuhan. Kita akan mencoba menyatukan konsep kami kembali untuk mendudukkan porsi kita selaku pelayan Tuhan. Karena kenapa saya bilang pelayan Tuhan ini kita sudah lupa kita ini sebagai siapa. Kita hanya syarat kita melayani, tapi hatinya itu tidak. Kita melakukan memang benar, tapi hatinya tidak jauh dari pada harapan. Sehingga kita mencoba untuk memastikan itu. Saya hanya mengamati Bapak Ibu. Saya bukan seorang pengamat yang hebat, tapi saya mengamati hampir 6 bulan. Saya melihat sepak terjang seluruh pelayan Tuhan yang melayani. Karena saya duduk berdiri di tempat ini, saya tidak punya motivasi apa-apa. Saya punya target apa-apa tidak. Saya punya ambisi apalagi tidak. Tetapi saya berdiri di sini karena saya melakukan pekerjaan Tuhan murni untuk Tuhan. Saya dengan keluarga istri saya, anak-anak saya melakukan itu. Mungkin itu yang saya sampaikan. Poin yang saya sampaikan itu tentang jemaat yang meninggal mendadak. Akibatnya sudah dibawa ke hari Kamis kemarin, langsung kirim ke Magelang. Karena dia orang Magelang, sehingga memang ini tanggung jawab kita juga. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Mari kita menghadapi persiapan untuk ibadah Teens juga. Karena saya mendapat informasi yang sudah cukup bagus, itu hampir mencapai 100. Kaget juga, hampir 100. Dan puji Tuhan banyak juga dari BYC yang dari luar-luar mau terlibat di sini. Saya pikir ini ada maksud Tuhan, Bapak Ibu. Terkadang kita mulai mengukur, ini yang saya bilang asumsi. Kita mengukur bahwa kenapa kok doa ibadah sore harus tidak ada? Kok ibadah tidak ada itu juga? Tapi saya mau katakan begini, kalau kita lihat dari perspektif Tuhan, kita kan nggak tahu. Kita seringkali mengukur kita, penilaian kita, tetapi untuk mengukur kehendak Tuhan tidak pernah mengukur. Kita lebih banyak, kita punya pikiran. Tapi saya lihat dari sisi perspektif Tuhan, mungkin ini maksud Tuhan. Bukan saja ibadah ini bukan cuma 3 kali, bisa 4 kali, kan bisa tahu, kan kita nggak tahu. Tapi kalau kita letakkan semua ini ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan bekerja, manusia siapapun tidak akan bisa menghalangi ini. Untuk itu saya sampaikan ke Bapak Ibu, mari kita melihat segala sesuatu dari perspektif Tuhan. Sudut pandang Tuhan, jangan sudut pandang kita. Supaya kita bisa melihat segala sesuatu itu negatif, bukan negatif, tapi positif semuanya. Sehingga tidak ada asumsi lagi. Ya Bu, tidak ada asumsi. Halo Mani. Ya, mau jangan angguk-angguk, saya nggak enak. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Rul, Pak Ridwan, Mas El, memang luar biasa. Pak Ben nggak main sini Pak Ben? Oh tidak, oh iya. Terima kasih semuanya, Tuhan berkati, Bu Hana, Pak Doni. Sudah selesai kan? Oh ada nyanyi lagi. Puji nama Tuhan, semua diberkati oleh ibadah doa puasa siang hari ini. Amin. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri pada siang hari ini. Kita akan naikkan satu pujian, Yesus Ajaib. Yesus ajaib, Tuhan ku ajaib.
surga, kami mengucap syukur untuk siang hari ini. Segala sesuatu sudah kami kerjakan untuk Tuhan, dan kami mengucap syukur untuk hari ini karena kami pastikan bahwa Yesus ajaib dalam hidup kami. Kasih-Nya selalu ajaib bagi hidup kami, karena kami percaya bahwa segala sesuatu rahmat-Nya senantiasa tercurah dalam kehidupan kami. Lalu Bapa, kami mengucap syukur untuk hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, baik itu worship leader, tim musik, bahkan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya bahwa semua yang kami dapatkan semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Bapa, siang hari ini kami juga mengucap syukur untuk berkat jasmani yang sudah disediakan oleh ibu-ibu. Apapun yang kami makan dan kami minum, Tuhan berkati, kami tetap sehat, kuat menikmati berkat-berkat ini, lalu kami bisa melakukan kehendak-Mu supaya Tuhan bangga atas hidup kami. Kami mengucap syukur Bapa, saatnya kami akan pulang, kami tetap berharap dan berdoa kiranya berkat Tuhan tetap senantiasa tercurah dalam hidup kami. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memberikan kemenangan bagi setiap orang yang berharap dan mengandalkan Tuhan dalam hidup dan kehidupannya. Dan tentunya kuasa Roh Allah yang kudus yang senantiasa turun, memenuhi, menuntun, memimpin, dan menyertai Bapak Ibu Saudara, mulai dari siang hari ini terus sampai selama-lamanya. Berkat ini kami terima di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya menerima berkat dari Tuhan bersama saya berkata, Amin. Tuhan Yesus memberkati.